Kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu yang sudah setia menonton channel YouTube Revival Fire City. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera terlimpah atas hidup Anda semua. Amin. Sebelum saya memulai konten ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada 3 orang penonton setia channel YouTube Revival Fire City. Karena saat ini saya sedang merasakan ada gelombang depresi yang begitu besar karena COVID yang berkepanjangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Roh Kudus memberi saya penglihatan kepada 3 orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Engkau ingin mengakhiri hidupmu karena engkau merasa depresi, engkau merasa kecewa dan marah. Dan pesan yang pertama akan saya sampaikan kepada seorang bapak-bapak. Engkau sedang berada di titik terendah karena engkau kecewa dengan orang-orang terdekatmu yang menghakimi engkau. Pada saat bisnismu berada di titik terendah, orang-orang terdekatmu justru menghakimi engkau dan justru menyalahkan engkau dan bukan membangkitkan semangatmu. Hari ini aku perkatakan, jangan takut Pak, jangan ingin mengakhiri hidupmu. Kalau dalam beberapa minggu ke depan akan ada koneksi-koneksi ilahi yang Tuhan akan pertemukan dengan engkau. Hari ini Tuhan sudah mendengar doamu, engkau sudah dipilih akan menjadi Zebulon yang akan membiayai banyak pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan pesan yang kedua adalah untuk seorang ibu dengan 3 anak. Suamimu baru meninggal karena COVID dan engkau bingung, anak-anakmu masih kecil, tagihan begitu banyak, kau ingin mengakhiri hidupmu, engkau dalam keadaan kalut, kecewa dan panik. Hari ini aku perkatakan, jangan takut Bu, karena dalam beberapa minggu ke depan akan ada orang baik yang Tuhan kirimkan untuk menyekolahkan anak-anakmu, untuk menjamin hidup anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Harapan itu masih ada, jangan menyerah Bu. Dan yang ketiga adalah pesan untuk anak muda usia 20 tahun. Engkau merasa anak yang broken home, engkau kecewa dan punya kepahitan yang mendalam terhadap orang tuamu. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut kepahitan dalam hidupmu, aku cabut kekecewaan dalam hidupmu, aku cabut rasa marah dalam hidupmu. Hari ini aku perkatakan, engkau sudah dipilih sejak engkau dalam perut ibumu. Engkau adalah pemimpin generasi yang luar biasa dan iblis tidak suka itu. Dan aku perkatakan hari ini, engkau punya masa depan yang indah penuh harapan. Bangkit, jangan takut, engkau masih muda dan engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Pemulihan akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan akan melawat keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mengapa saya berbicara gelombang depresi dan gelombang bunuh diri melanda saat ini? Karena ini ada pertempuran sengit antara kerajaan kegelapan dengan kerajaan terang. Di mana ayatnya? Mari kita buka bersama-sama. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu, di dalam Matius 24 ayat 7 tertulis bahwa kerajaan melawan kerajaan. Tidak ada kata jamak. Berarti ada satu kerajaan akan bertempur sengit di akhir zaman ini dengan satu kerajaan yang lain, yaitu kerajaan gelap dan kerajaan terang. Saat ini kita ada di tengah-tengah pertempuran sengit tersebut. Dan hari ini ketika aku berkata bahwa Roh Kudus memberi saya hikmat bahwa di akhir zaman ini gereja Tuhan akan, ini adalah saat yang tepat di mana gereja Tuhan akan memperoleh kemuliaannya. Tetapi kemuliaan didapat tidak di tempat liburan, kemuliaan didapat tidak di zona nyaman. Kemuliaan bagi gereja Tuhan hanya didapat di dalam zona pertempuran, di dalam medan pertempuran. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini adalah saat yang tepat kita bertempur dengan selengkap senjata Allah dan kita lawan kegerakan iblis, kita lawan agenda-agenda iblis. Dan hari ini saya perkatakan bahwa Nabi Yoel sudah menubuatkan di dalam Yoel 3 ayat 10, yaitu tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata bahwa aku ini pahlawan. Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman gereja Tuhan akan mengalami perubahan dari gereja yang hanya bercocok tanam menjadi gereja yang berperang, yaitu mata bajaknya ditempa menjadi pisau pemangkas dan pedang. Dan hari ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Kita bersatu hati bangkit. Jangan biarkan gelombang kematian melanda bangsa ini. Jangan biarkan gelombang bunuh diri ingin melanda orang-orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya kehilangan pengharapan. Kita lawan bersama-sama. Bapak Ibu, ketika kita ingin mengakhiri hidup kita, berarti kita menyerahkan hidup kita untuk kerajaan kegelapan. Di dalam Filipi 1 ayat 22 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan bagi orang yang hidupnya untuk Kristus. Di ayat 22 berkata, jika kita harus hidup di dunia ini berarti kita memberikan buah bagi Kristus. 2 ayat ini jangan diputus Bapak Ibu. Ketika kita mati bagi Kristus, itu adalah keuntungan bagi kita. Tetapi jika hidup kita sudah melakukan banyak pekerjaan Kristus, bukan ingin mengakhiri hidup kita dengan cara kita sendiri. Jangan jadi seperti Yudas. Biar kita jadi seperti Petrus. Ketika dia jatuh, dia akan bangkit lebih kuat lagi. Ketika dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, dia akan bangkit lebih kuat lagi. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengangkat semangat semua yang menonton YouTube Revival Fire City hari ini, bahwa kita jangan kalah. Hari ini ketika seorang Yakusa berani mati untuk pemimpinnya, malah dia nggak kenal Kristus. Apalagi kita sebagai
pemilik kerajaan Kristus, sebagai anak-anak Kristus, kita akan mati, berani mati bagi Kristus. Amin, saudara. Bapak Ibu jangan mau dimanipulasi oleh iblis. Ketika iblis memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan setengah kebenaran firman Tuhan. Cara kerja iblis adalah memutarbalikkan setengah kebenaran dengan setengah kepalsuan. Dan hari ini saya berkata kepada semua orang-orang pilihannya, dan aku perkatakan bahwa hidupmu berharga, hidupmu sangat berharga. Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Dan saya akan memberikan solusinya juga pada konten hari ini. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bagi Kristus, hidup kita pada saat kita mati nanti, itu adalah keuntungan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, yang kita harus lakukan adalah kita harus memiliki karakter dan karunia yang seimbang. Karakter dan karunia harus seimbang. Ketika kita memiliki karunia hebat tetapi kita tidak punya karakter prajurit Kristus, maka akan mudah sekali bagi iblis untuk masuk ke dalam celah tersebut dan berusaha memanipulasi kita sehingga kita kehilangan pengharapan, sehingga kita menjauh dari panggilan kita, kebas dari kita semua. Dan hari ini saya ingin memberi kekuatan kepada semua. Mari kita belajar bersama-sama. Apa sih 7 karakter yang harus dimiliki seorang prajurit Kristus sehingga dia akan memiliki kekuatan, sehingga dia akan terus bertahan di dalam arena pertempuran ini. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah integritas. Seorang prajurit Kristus harus punya integritas. Ketika ya, dia berkata ya. Ketika tidak, dia berkata tidak. Firman Tuhan berkata selebihnya berasal dari iblis. Dan ketika seorang prajurit Kristus punya komitmen yang kuat, apapun yang dia perkatakan harus dia lakukan, segera dia lakukan. Bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar omdo, tetapi dia melakukannya. Nanti dia nggak peduli pujian manusia, dia nggak melakukan segala sesuatu untuk manusia, tetapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dia nggak abu-abu. Orang yang punya integritas ini nggak hidup dalam zona abu-abu, nggak ada kompromi dalam hidupnya. Dia pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata A, dia harus A, melakukan A. Dia tidak bisa digoyah oleh kompromi apapun juga. Amin, Bapak Ibu. Yang poin yang kedua adalah menghargai. Karakter menghargai atau respect. Bapak Ibu, teladan agung kita yaitu Yesus Kristus memberikan contoh bahwa seorang pemimpin adalah melayani. Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati untuk melayani. Seorang pemimpin harus menghargai yang lemah. Bapak Ibu, ketika kita diberi karunia yang besar, ketika kita diberi karunia yang banyak, anugerah yang banyak, begitu juga tanggung jawab yang kita terima akan banyak. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti pada saat kita dipanggil pulang ke Bapa di surga. Hari ini kita akan belajar dari teladan Kristus. Ketika dia melihat anak-anak datang kepadanya, dia nggak menghina anak-anak itu, dia nggak mengusir anak-anak itu seperti yang murid-murid lakukan, tetapi dia berkata, mari datang ke anak-anak itu pada saya. Dan dia memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka semua satu persatu. Hari ini, biarlah sebagai prajurit Kristus, kita memiliki karakter untuk menghargai orang-orang yang lebih lemah dari kita. Karena kita pakai karunia kita untuk menghargai dan melindungi orang-orang yang lebih lemah dan membawa mereka kepada Kristus. Amin, saudara. Poin yang nomor 3 adalah keberanian atau courage. Dan hari ini, ketika seorang pahlawan, nggak mungkin dia jadi pahlawan ketika dia nggak punya keberanian. Rasul Paulus berkata bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ketika seseorang dipenuhi Roh Tuhan, maka dia pasti akan memiliki keberanian. Jadi jika Anda yang saat ini sedang takut, Anda itu tidak dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin Roh Kudus memberikan roh takut dalam diri Anda. Jadi hari ini mari kita minta kepada Roh Allah untuk memenuhi hati kita, Roh Kudus memenuhi hati kita, supaya ada keberanian yang ilahi untuk kita menuntaskan destiny ilahi kita. Bapak Ibu, akar dari sifat menyerah adalah rasa takut itu. Sehingga orang yang punya rasa takut, dia akan mudah menyerah. Tetapi orang yang punya keberanian, dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menyerah oleh apapun juga, meskipun keadaan tidak mendukung, meskipun keadaan di sekelilingnya tidak kondusif, tetapi dia menunjukkan keberanian itu dengan karakter sifat tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Hari ini, mari saya berkata kepada semua yang ada di sini, jangan menyerah atas apapun yang terjadi dalam hidupmu, karena ini adalah saatnya bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan ada di pihakmu dan Dia akan membelamu dengan tangan kanannya. Kemenangan selalu berada di pihakmu. Amin, saudara. Kemudian poin yang nomor 4 adalah kehormatan atau honor. Ketika pahlawan dihormati, dia bukan dihormati di medan perang, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang mempunyai kehormatan adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya.
Di dalam kitab Amsal berkata bahwa orang yang bisa mengendalikan dirinya, dia lebih kuat dari orang yang bisa menguasai kota. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini, marilah kita memiliki kehormatan sebagai seorang prajurit Kristus, yaitu kita mampu memiliki pengendalian diri dalam hidup kita. Bapak Ibu, setiap manusia memiliki dua hal, yaitu nafsu dan rasa takut. Saya pun memilikinya. Tetapi hari ini Roh Kudus berkata bahwa kita harus bisa mengendalikan semuanya. Jangan sampai rasa takut membuat engkau cepat menyerah. Jangan sampai nafsumu membuat engkau khilaf sehingga engkau menukar hakmu seperti Esau. Dan hari ini mari kita minta roh pengendalian diri dari Tuhan agar kita bisa mengendalikan diri kita sebagai prajurit Kristus. Amin saudara. Poin yang nomor 5 adalah belas kasihan atau compassion. Kita tahu bahwa Yesus Kristus selalu penuh dengan belas kasihan. Di dalam firman Tuhan tertulis bahwa hati Yesus selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Sehingga dari belas kasihan itu timbul tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran dan ajaib, mujizat terjadi karena Yesus memiliki belas kasihan yang luar biasa. Hari ini, biarlah kita semua minta belas kasihan kepada Kristus. Sehingga kita memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang di kanan kiri kita. Sehingga kita memiliki belas kasihan untuk memakai karunia kita, menjamah yang tidak terjamah, menyentuh yang tidak tersentuh. Ketika kita diberi karunia hebat, itu semua bukan untuk show off, bukan untuk dipamerkan. Tetapi kekuatan kita itu membuat kita gak jemu-jemu untuk berbuat baik. Mari kita minta supaya kita memiliki rasa belas kasihan, sehingga itu ditunjukkan melalui tanggung jawab, melihat jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memakai karunia kita, mempertanggungjawabkannya, menjamah mereka untuk Kristus. Amin saudara-saudara. Poin yang nomor 6 adalah ketulusan atau purify. Daud selalu menasihati Raja Salomo anaknya bahwa Salomo harus menyembah Tuhan di dalam ketulusan. Mengapa? Karena Tuhan selalu melihat hati manusia. Karena Tuhan selalu menilai hati, cita-cita, dan niat seseorang. Bapak Ibu, ketulusan ini gak bisa dinilai orang lain, tetapi hanya sang pemilik hidup itu dan juga Tuhan yang tahu bahwa dia tulus apa enggak. Dan hari ini, mari kita minta supaya kita memiliki ketulusan dari hati kita. Apa ciri-ciri orang yang punya ketulusan itu? Yaitu orang itu memiliki rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu apa? Rasa ikhlas itu adalah cepat melupakan setiap kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita nggak ingat-ingat lagi apa kebaikan yang pernah kita lakukan, sehingga kita nggak kecewa ketika orang yang kita berikan kebaikan malah membalasnya dengan kejahatan. Dan kita nggak minta reward manusia, tetapi kita meminta reward dari Tuhan. Amin saudara. Hari ini mari kita minta keikhlasan, rasa tulus di hati kita, supaya kita bisa menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas. Poin yang nomor 7 adalah kesetiaan atau loyalty. Bapak Ibu, kitab Amsal berkata bahwa orang baik banyak, tetapi orang setia sulit didapat. Mengapa? Karena orang setia ini adalah orang yang memiliki ketaatan penuh, orang yang memiliki rasa percaya yang penuh kepada orang yang dia ikuti. Ketika dia memiliki faithfulness, di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris kesetiaan adalah faithful, maka orang ini akan memiliki rasa percaya yang besar, full of faith. Ketika kita dipilih Tuhan untuk menggenapi destiny ilahi kita akan memiliki rasa percaya besar kepada Tuhan yang memberikan destiny itu, bahwa Tuhan akan memampukan kita, sehingga kita akan setia menjalani destiny kita sampai akhir, dan kita akan finish strong. Bapak Ibu, biarlah kesetiaan kita menjadi orang-orang yang setia, yang makin lama seperti anggur, makin lama makin manis, dan kita akan kesetiaan itu hanya bisa diukur oleh satu hal Bapak Ibu, yaitu waktu. Tetapi kebaikan seseorang bisa diukur dengan banyak hal, tetapi kesetiaan hanya bisa diukur oleh satu hal, yaitu waktu. Biarlah waktu yang membuktikan bahwa kita akan setia berada di jalur panggilan kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu yang menonton channel YouTube Revival Versi ini. Aku kebas setiap spirit roh bunuh diri yang menyentuh hidupmu. Hari ini aku kebas semua spirit yang bukan dari Tuhan. Dan aku perkatakan bahwa harapan masih ada, bahwa hidupmu adalah hidup yang indah dan penuh harapan. Rancangan Tuhan selalu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 tertulis bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera. Meskipun engkau belum mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan akan membuktikan pada saatnya nanti bahwa Tuhan sudah memilih engkau, dan Tuhan yang akan memampukan engkau. Terima kasih sudah menonton acara hari ini, dan aku perkatakan harapan itu masih ada. Jangan takut. Ingat bahwa Tuhan berada di pihak kita. Haleluya. Amen.